Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita update saham Adro ya teman-teman ya. Saham Adro ini termasuk salah satu saham sektor komoditas yang menarik ya kita cermati, karena memang secara harga saham Adro ini udah turun banyak banget teman-teman ya. Walaupun Adro sudah tidak bergerak lagi di bidang batubara teman-teman, karena udah dipecah ya anak usahanya yang fokus di batubara sekarang jadi AAD ya. AAD itu Adro yang terbaru. Nah, sedangkan Adro ini atau Alamtri ini dia sudah lebih fokus di energi terbarukan ya. Jadi memang kita tunggu ya nanti gebrakan-gebrakan dari Adro ini ya. Taruhlah beberapa proyek strategis yang mungkin bisa ditangani oleh Adro dan mendapatkan pendapatan atau laba yang cukup bagus ya, nanti otomatis saham Adro-nya akan naik teman-teman. Tapi dari sisi manajemen Adro ini ya masih sama lah ya dengan Adro sebelumnya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman udah mengamati saham Adro ini dari beberapa tahun yang lalu, ya saham Adro ini memang layak ya kalau menurut saya di hold ya. Jadi ketika saham Adro ini terkoreksi dalam ya kesempatan lah bagi teman-teman untuk nambah jumlah lot ya. Walaupun ya tahun ini mungkin nggak dapat dividen ya, tapi siapa tahu ya akhir tahun lah, paling nggak akhir tahun nanti ada dividen interim, kemudian tahun depan Mei, April atau Juni lah itu bagi dividen ya. Itu kan lebih bagus lagi. Nah, ini Adronis terendah itu di 1.600 teman-teman ya kalau kita lihat di sini. Nah, ini kalau teman-teman masuk di 1.600 sekarang udah cuan 300 poin ya, udah lumayan itu. 300 poin dibagi 1.600 ya. Udah 18% ya. Udah lebih besar dari dividennya ya. Kalau dia lihat nih turunnya nih, Adro nih. Turunnya banyak banget nih, dari 4.300 teman-teman. Udah turun 50% ya. Ini karena memang dia bagi dividen cukup besar di sini ya. Makanya dia turun 50%. Tapi dia itu Adro ini naiknya luar biasa nih. Nah, Adro itu kalau naik terus gitu, kalau turun terus. Nah, ini dari bulan Februari, Januari, Februari ini naik terus dia. Turun lagi tapi naik lebih tinggi. Terus sampai tertinggi di sini ya, di November ya. Saat mau bagi dividen yang cukup besar. Ini berkaitan dengan split of AAD ya. Di dividennya terbesar di sini. Terus kemudian turun longsor. Longsor terendah ini di extend itu di 2070. Sempat naik lagi tapi turun lagi di 1.600. Jadi kalau kita lihat ya. Ini beritanya apa nih Adro nih? Adro alokasikan 4 triliun untuk buyback ya, nanti perubahan jadwalnya ya. Jadi saham Adro ini mau buyback yang dijadwalkan mulai 3 Juni ya, setelah digelarnya rapat umum pemegang saham tahunan ya. Jadi RUPS Adro dijadwalkan mundur menjadi 2 Juni ya, dari semula 15 Mei harusnya kemarin ya. Mundur, penyampaian hasil RUPS direncanakan pada 3 Juni. Buyback akan berlangsung maksimal 12 bulan dari bulan Juni sampai Juni tahun depannya. Jadi Adro ini buyback berarti ini kesempatan nih teman-teman kalau mau nambah lot ya. Walaupun nanti nggak langsung naik ya, biasanya turun dulu ya, dibuat koreksi dulu sampai mungkin dirasa sudah cukup harganya, harga di bawah. Nah, nanti baru buyback ya. Kita lihat harga batu bara anjlok juga nih ya. Harga minyak naik 58 dolar. Batu bara anjlok ke 98. Nah, ini kesempatan nih ya. Ini yang mau koleksi sektor batu bara ya.
mungkin kesempatan kalau nanti turun ya harga batu baranya ya. Nah, kita lihat Adro ya. Dividennya Adro, mana Adro nih masuk sini ya. Nah, ini kalau teman-teman pegang Adro selama 1 tahun ya, jadi masuk di bulan Mei 2024, ini teman-teman minus 33%. Ya, cukup besar ya, tapi ini kan ada dividen yang banyak ini di sini. Jadi kemungkinan minusnya juga enggak, atau bahkan malah positif ya. Minusnya berapa? 955 poin ya. Minus 955 poin. Tapi dividennya, wih, coba kalau 5 tahun coba. 5 tahun masih positif ya. Nah, enaknya itu kalau pegang saham dalam jangka panjang itu seperti itu, teman-teman. Nanti kita lihat ya dividennya Adro. Ini kita lihat kalau teman-teman masuk di bulan Mei 2024, awal Mei ya, paling enggak 15 Mei, maka teman-teman masih dapat dividen ini ya. 209 ditambah coba 209 ditambah 1358 ditambah 106. Tuh, dapat dividennya aja 1673 ya. Minusnya tadi cuma berapa tadi? 900 poin ya. Masih plus 700 poin ya. Inilah. Kalau pegang saham-saham bagus sih, walaupun kelihatannya portofolio minus, tapi sebenarnya dia cuan, teman-teman. Jadi kalau saya mengibaratkan Adro ini seperti kalau di sektor perbankan ya BCA lah ya. Yang ya biasalah harga sahamnya naik turun seperti itu. Tapi justru saat turun adalah saat yang teman-teman tambah lotnya ya, jangan jangan menyia-nyiakan ya kesempatan itu ya. Nah, problemnya ketika harga saham yang bagus turun, kita nggak ada dana ya, itu problemnya. Makanya kita harus fokus dalam manajemen keuangan, terutama menyiapkan kondisi saat suatu saham yang bagus itu terkoreksi, atau saat krisis kita punya dana. Makanya diversifikasi portofolio itu penting, teman-teman ya. Mungkin teman-teman perlu punya dana cadangan dalam bentuk rupiah, atau dalam bentuk dolar, atau dalam bentuk emas, itu kan bagus ya. Jadi saat nanti harga emas naik tinggi, kita jual emasnya, kemudian kita masuk ke saham, karena ketika emas tinggi harga saham rontok. Nah, sekarang harga saham mulai membaik, harga emas rontok ya. Nah, harga emas rontok, teman-teman bisa memanfaatkan. Atau saat harga dolar rontok turun, ya teman-teman bisa memanfaatkan sebagian aja, berapa persen ya, 20% atau 30% ya, tergantung strategi bisnis masing-masing ya, teman-teman ya. Nah, ini Adro ini biasanya bagi dividen itu sekitar Januari, teman-teman. Tahun kemarin 2025 ya, ini Januari udah bagi dividen 106. Nah, nanti bagi dividen lagi sekitar bulan Juni ya, Juni atau mungkin Juni akhir ya, kalau tidak lihat RUPS-nya itu Juni akhir. Nah, ini yang perlu dicermati juga IPS-nya ya. IPS-nya itu nanti pasti anjlok nih Adro. Jadi IPS tahun 2025 ini nanti pasti anjlok. Sehingga potensi dividennya juga untuk tahun pertama mungkin masih nggak sebesar sebelumnya ya. Kalau Adro itu tahun-tahun biasanya itu dividennya di atas 10% lah paling kayak. Ini coba kita cek ya. Ini di luar split of AAD ya. Kita abaikan yang tahun 2024. Nah, ini rata-rata 200-an lah ya. Dividennya itu 200. 2023 nih. Ini 250 ditambah 240. 2022 ini 160 ditambah 141. Ya, masih di atas 8% atau 9%. Bagusnya lagi di atas 10%. Kalau yang pas jumbo kemarin itu
gede banget nih, nggak tahu nih berapa persen ini yieldnya ini. Oke ya, dengan buyback berarti kemungkinan saham Adro ini dalam jangka menengah itu naik teman-teman. Jangka menengah naik, tapi dalam jangka pendek dia akan turun dulu. Mungkin turun di sekitar 1800 sampai 1700 atau bagus lagi di 1600. Tapi ini sideways ya, sampai nanti benar-benar terjadi rups, terus rupsnya memutuskan sesuatu yang bagus ya, kabar bagus ya, ini baru nanti melesat naik dia. Nah ini dia potensi turun di sekitar 1800, kalau naik dia di sampai 2000 ya, tapi ini kayaknya masih menunggu inilah sentimen positif ya. Apalagi sekarang harga batu bara masih harga ini ya, nggak ada kaitannya dengan harga batu bara ya sekarang, Adro. Masih belum jelas ya proyek-proyek strategis yang kemungkinan akan ditangani oleh Adro ya. Teman-teman bisa cek ya di Google ya, proyek-proyek yang akan ditangani oleh Adro ya. Proyek Adro. Nah, ini proyek-proyek Adro nih ya. Nah, ini ya, pengembangan bisnis energi terbarukan seperti PLTA dengan kapasitas 1,4 gigawatt di Kalimantan Utara. PLTA di Kalimantan Utara ini ditargetkan rampung 2030, masih lama ya. Ada juga pengembangan proyek smelter aluminium di kawasan industri Kaltara. Kemudian ini yang kemarin penjualan ada, diversifikasi pendapatan, mengurangi prospek saham cerah jika bisnis energi terbarukan berjalan sesuai dengan harapan. Nah, ini teman-teman. Ya, memang selalu ada risiko teman-teman ya. Kalau tapi lihat manajemen Adro ini kan udah lama ya malang melintang di dunia usaha ya. Jadi kemungkinan mereka sudah mempertimbangkan dengan sangat matang ya. Momen penting yang dapat mengenai prospek Adro meliputi rampungnya PLTB Tanah Laut, smelter ADMR, potensi konsolidasi keuangan dengan KIPI, ekspor listrik ke Singapura, dan rampungnya proyek pembangkit listrik tenaga air Kayan. Kemudian ada aksi buyback juga. Jadi baguslah ya. Oke ya, itu dulu teman-teman untuk review saham Adro ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi, jangan terjebak di saham-saham gorengan. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus dan syukur-syukur bagi dividen yang menarik. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup ya, silahkan klik gabung, biayanya murah aja. Cuman untuk traktir kopi aja ya teman-teman. Teman-teman nanti bisa request saham, bisa juga bedah portofolio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.